Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aning Amisiti Jamila, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ Bandung, dengan NIM 053175517. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa hal terkait materi yang saya pelajari dari mata kuliah logika dan untuk memenuhi tugas 1 di sesi 3 ini dengan kode isi 4211. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan di antaranya. Yang pertama itu adalah menjelaskan 3 jenis term beserta contohnya. Dan yang kedua adalah memberikan dan menjelaskan apa arti dari bentuk sesat pikir dan berikan contohnya. Selain itu, bagaimana agar tidak terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, mari kita mengenal apa itu term. Term adalah kata atau ungkapan yang digunakan dalam argumen. Ada 3 jenis term di sini. Yang pertama adalah term universal. Ini berlaku untuk semua individu ataupun objek. Tidak ada pengecualian dalam term tersebut. Contohnya adalah semua manusia, semua hewan, dan semua makanan. Yang kedua adalah term abstrak. Ini adalah sebuah ungkapan ataupun istilah yang tidak bisa kita lihat ataupun kita pegang secara fisik, tetapi kita bisa memahami secara pikiran. Contohnya adalah keikhlasan, keberanian, dan juga kesetiaan. Term yang ketiga adalah term konkret. Term ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dirasakan ataupun diamati oleh panca indera. Contohnya adalah seperti mobil, rumah, ataupun motor. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu menjelaskan tentang contoh sesat pikir dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesat pikir. Sesat pikir di sini adalah kesalahan dalam proses berpikir yang dapat menyebabkan argumen yang logis, tapi pada kenyataannya ternyata tidak valid. Contoh sesat pikir yang pertama adalah ad hominem, yang berarti ia menyerang pribadi orang lain, bukan argumentasinya. Contohnya adalah ketika ada seorang sales menawarkan lowongan pekerjaan di tempat kerjanya, lalu ada seseorang yang mengatakan jangan diambil ataupun diterima lokernya karena dia hanya seorang sales. Kedua adalah Stroman fallacy. Ini adalah sebuah kesalahan logika di mana seseorang menginterpretasikan ataupun menyederhanakan argumen lawan untuk kemudian menyerang versi yang disederhanakan tersebut. Bukannya argumen asli. Contohnya adalah saya lebih suka kucing dibandingkan anjing. Dan lawan kita mengklaim bahwa aku membenci anjing. Padahal saya tidak mengatakan saya membenci, tapi saya hanya mengatakan saya tidak suka. Karena tidak suka di sini bukan berarti kita membenci. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita terhindar dari sesat pikir? Cara yang pertama adalah pahami makna kata dengan jelas. Jangan asal pakai kata tanpa tahu konteksnya. Yang kedua, hindari menyimpulkan secara terburu-buru ataupun memutarbalikkan argumen lawan. Fokuslah pada isi argumen, bukan pada pribadi pembicara. Dan berikan bukti yang jelas ataupun relevan untuk mendukung argumen, menggunakan data, contoh, agar tidak melakukan generalisasi secara terburu-buru. Dan yang terakhir adalah berlatih serta diskusikanlah secara terbuka dan juga jujur. Bisa menerima kritik, juga bisa memperbaiki argumen bila perlu. Dengan cara-cara tersebut, kita dapat membangun argumen yang lebih baik, logis, dan juga rasional. Dan ini juga bisa memungkinkan kita tanpa terjebak dalam kesalahan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan tugas 1 di sesi 3 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.